Hai teman-teman, perkenalkan saya Loverain Ade Satya Damai Ate, NIM saya 250 70 10 152. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, semester 1, kelas C. Teman-teman, di era seperti sekarang yang semuanya serba digital, banyak orang mulai beraktivitas bahkan berinteraksi menggunakan teknologi yang semakin canggih, termasuk mahasiswa. Dari kuliah yang bisa dilakukan secara daring, diskusi online, bahkan untuk berbagi informasi tentang keseharian kita pun juga sudah semakin mudah. Dan di video ini, saya ingin membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa di era digital. Materi ini dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Kevi Listiana Francisca Taneo, SH.MH. Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman dahulu dan didirikan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Pancasila harus melekat pada bangsa Indonesia karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang di dalamnya terkandung nilai-nilai positif dan harus dibawa oleh masyarakat. Sehingga dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Era digital adalah masa ketika teknologi informasi dan komunikasi memainkan perannya dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ciri khas dari era ini adalah penggunaan perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan internet untuk melakukan aktivitas harian. Era digital ini juga dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0. Nah, perlu diketahui kenapa Pancasila itu penting dalam kehidupan yang serba digital. Karena Pancasila adalah alat penuntun moral yang dapat membimbing kita dalam menghadapi dunia yang serba digital, yang bebas dan penuh dengan tantangan. Dan salah satu tantangan yang sering dihadapi mahasiswa di era digital adalah terlalu bergantung pada teknologi. Mahasiswa modern sangat bergantung pada perangkat seperti komputer, laptop, dan smartphone untuk mengakses informasi dan berkomunikasi. Ketergantungan ini dapat mengganggu produktivitas jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi waktu belajar dan interaksi sosial secara langsung. Untuk itu, perlu adanya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa di era digital. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai utama yang terkandung dalam sila ini yaitu toleransi, yaitu saling menghormati kepercayaan. Dan implementasinya bisa dengan menghargai keyakinan orang lain di media sosial, tidak menyebarkan isu atau ujaran kebencian yang berbau agama tertentu, serta mengapresiasi momen hari raya agama lain dengan komentar positif. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai utama dari sila ini yaitu mengakui harkat martabat manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Implementasinya dengan menghindari cyberbullying, tidak merendahkan atau melecehkan individu atau kelompok lain secara daring, serta berani membela kebenaran dan keadilan digital. Untuk sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai utama dari sila ini adalah semangat persatuan. Menjaga persatuan di dalam ruang digital, tidak mudah terprovokasi oleh hoaks yang memecah belah, dan memprioritaskan persatuan bangsa di atas perbedaan latar belakang baik secara daring maupun secara di dunia nyata. Untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai utama dari sila ini yaitu demokrasi, musyawarah mufakat, dan rasional. Implementasinya bisa dengan berpartisipasi dalam diskusi baik secara daring yang sehat dan terarah, mendengarkan pendapat orang lain, dan menghindari komentar jahat saat ada perbedaan pandangan. Berikut di sini saya memiliki 2 contoh kasus pelanggaran nilai Pancasila di era digital yang sering melibatkan mahasiswa, seperti penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, atau cyberbullying.
Untuk kasus yang pertama, yaitu cyberbullying. Cyberbullying terjadi ketika mahasiswa menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan atau hal-hal yang merendahkan, mengancam, atau melecehkan teman. Tindakan ini melanggar sila kedua, karena mencederai martabat manusia serta bertentangan dengan sikap saling mencintai akan sesama manusia. Kasus yang kedua yaitu penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, di mana ada mahasiswa yang terlibat dalam penyebaran informasi palsu, terutama yang berkaitan dengan isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal ini melanggar sila ketiga karena berpotensi memecah belah persatuan dan hubungan antar sesama. Hal ini juga bertentangan dengan sila pertama, yaitu intoleransi. Jadi, sebagai mahasiswa di era digital, kita bukan hanya dituntut untuk pintar pakai teknologi, tapi juga bijak dalam bersikap. Dan di tengah media sosial dan arus informasi yang cepat, nilai-nilai Pancasila tetap penting supaya mahasiswa seperti kita tetap punya etika, saling menghargai, dan tidak gampang terprovokasi. Oleh karena itu, terapkan nilai Pancasila dari hal-hal yang sederhana, seperti bijak di saat bermedia sosial, menghormati perbedaan baik di dalam dunia maya maupun di dunia nyata, dan pakai teknologi untuk hal-hal yang positif, karena mahasiswa yang keren itu bukan cuma melek secara digital, tapi juga berkarakter. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih.